Halo, Shalom, apa kabar? Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini saya mau sharing bahwa gini, teman-teman. Coba kita berandai-andai sebentar ya. Seandainya nih Tuhan datang sama kita. Lalu Tuhan dengan kasih-Nya, Dia menatap mata kita, dan Tuhan ngomong sama kita, "Nak, aku mengasihi kamu. Dan saat ini aku mau tanya, kamu minta apa, Nak? Kamu butuh apa, Nak? Kamu ingin apa, Nak? Apapun permintaan kamu, Nak, aku akan kabulkan. Aku akan wujudkan. Engkau butuh apa? Engkau mau apa? Engkau minta apa? Akan aku berikan kepadamu sesuai dengan apa yang kau minta. Karena aku mengasihi kamu, Nak." Guys, kalau Tuhan saat ini bertanya kepada kita seperti itu, kamu jawab apa kira-kira? Coba renungkan sebentar. Kamu minta apa? Kamu butuh apa? Mungkin ada yang sakit, tak kunjung sembuh, minta kesembuhan. Ada yang mungkin ekonominya sedang terpuruk, sedang hancur, sedang bangkrut, sedang melarat, sedang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, minta kelimpahan dari Tuhan. Mungkin ada yang perlu hikmat. Ya, seperti Salomo, ketika dia ditanya oleh Tuhan, dia minta hikmat, betul? Nah, saudara kira-kira minta apa? Guys, jangan terlalu rohani lah ya di sini. Karena kita ini apa adanya aja. Ya, minta kesetiaan. Kayaknya enggak lah ya. Kalau Tuhan tanya kamu minta apa? Mungkin uang yang banyak. Umur yang panjang, kebahagiaan, damai sejahtera, mungkin gitu ya. It's okay, gak ada masalah. Tapi guys, ada seorang yang bersaksi dan saya mendengar kesaksian ini, saya kaget guys. Iya, jadi dia adalah seorang hamba Tuhan dari Bandung ya. Satu kali dia sedang tur ke Israel. Lalu tengah malam ketika dia istirahat dalam turnya itu, dia dibangunkan Tuhan tengah malam guys. Lalu Tuhan tanya, "Anakku, engkau ada di mana sekarang?" Dia agak lupa-lupa karena ngantuk. "Oh, saya ada di Israel, Tuhan." "Ya, kamu ada di Israel." Dan seperti aku bertanya kepada hambaku Salomo, aku juga bertanya kepadamu, Nak. Kamu minta apa? Maka akan aku kabulkan apapun permintaan kamu. Aku mengasihimu, Nak. Waduh, dia langsung kaget. Tuhan beneran nih. Minta apapun juga boleh. Boleh. Ketika dia mikir, awalnya teman-teman semua, dia punya banyak permintaan. Dia punya minta ini, minta itu, minta yang dia pengen gitu. Tapi akhirnya dia jawab Tuhan gini, "Tuhan, aku minta satu hal aja. Aku minta supaya seluruh hidupku ini bisa menyenangkan hatimu setiap saat." Oh my God. Saya kaget, saudara. Saya kaget. Dia kok minta itu? Bukannya dia bisa minta kekayaan, umur yang panjang, ya, kebahagiaan. Tapi dengar baik, saudara. Dalam hidupnya, sepertinya Tuhan adalah tujuan hidupnya, guys. Dia nggak meminta untuk dirinya. Contoh, kekayaan, umur yang panjang, kebahagiaan. Enggak. Tapi biar hidupnya ini, lihat tangan saya, arahnya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan ke sini, tapi ke sana, guys. Amin. Dan itu seperti menampar secara rohani kepada saya, guys. Oh ya, oh my God. Sepertinya menyadarkan saya. Oh iya ya, hidup kita ini kan kayaknya harusnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Nah,
Kenapa dia menjawab seperti itu ke Tuhan? Karena sepertinya dia sadar ada ayat ini, guys. Saya akan bacakan ya. Dalam Wahyu 4 ayat 11 dalam terjemahan NLT dikatakan gini, Engkau, Tuhan, telah menciptakan segala sesuatu dan bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan diciptakan. Guys, sadar yuk, kita ini ciptaan. Kita ini harusnya milik pencipta kita. Kenapa saya jadi nada tinggi dan emosi gini ya? Guys, sadar yuk bahwa kita ini hanya ciptaan dan Tuhan pencipta kita. Seharusnya hidup kita ini untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangannya Tuhan. Katakan amin. Benar nggak? Saya tanya guys. Berapa banyak kesenangan yang Allah dapatkan dari hidupmu sampai hari ini? Berapa kesenangan yang Allah dapatkan dari hidupmu sampai saat ini? Saya nggak tahu umurmu berapa. 10 tahunkah? 20 tahunkah? 30 tahunkah? Berapa banyak kesenangan yang sudah Allah dapatkan dari hidupmu, saudara? Renungin sebentar yuk. Renungin sebentar yuk. Iya ya, berapa ya? Jangan-jangan nggak pernah. Jangan-jangan kita hanya menuntut Allah untuk kita, untuk nolong kita, untuk memberkati kita, untuk kesenangan kita, untuk tujuan kita, untuk plan kita. Kita kayaknya nggak pernah peduli dengan kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan apa, kesenangan Tuhan apa. Sepertinya ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tolong aku, lindungi aku. Woi, sadar woi, kita ini ciptaan. Harusnya hidup ini untuk pencipta kita, untuk pencipta kita, dan untuk pencipta kita. Ya memang nggak salah sih kalau kita datang sama Tuhan, berdoa minta pertolongan, minta ini sama Tuhan, minta kebutuhan itu. Sakit, tolong disembuhkanlah Tuhan. Usaha saya tolong diberkati. Itu semua nggak salah. Alkitab kasih tahu gini, mintalah maka akan diberikan. Betul, itu betul. Tapi guys, intinya bukan Allah untuk kita. Inti. Itu tambahan doang. Allah untuk kita itu tambahan doang. Berkati saya. Itu tambahan. Tapi intinya adalah kita untuk Tuhan. Kita untuk kesenangannya Tuhan. Amin. Hamba Tuhan yang bernama Rick Warren berkata gini, mendatangkan kegembiraan bagi Allah, hidup bagi kesenangannya adalah tujuan pertama hidup Anda. Saya ulang ya, mendatangkan kegembiraan bagi Allah, hidup bagi kesenangannya adalah tujuan pertama hidup Anda. Tujuan pertama hidupmu, hidup saya juga. Biar itu menjadi fokus utama hidup kita. Menyenangkan Allah, mendatangkan kegembiraan bagi Allah. Guys, saya tanya dong, sebenarnya mana yang benar? Saya untuk Tuhan atau Tuhan untuk saya? Saya emosi nih. Saya emosi. Kita serius tapi santai ya. Amin. Yang benar yang mana sih? Saya menyenangkan Tuhan atau Tuhan menyenangkan saya? Coba dari jawabanmu kita akan cek doa-doa. Doa-doa kita, doa-doa kamu, doa-doa saya. Banyak minta atau memberi ke Tuhan. Jujur ya, jujur. Kadang kalau kita datang sama Tuhan, kita punya sederet banyak sekali permintaan ini, permintaan itu. Sembuhkan, lindungi, berkati, sembuhkan, lindungi, berkati, tolong, dan lain sebagainya. Tiba-tiba amin aja. Tanpa menghiraukan apa kepentingan Tuhan. Tanpa menghiraukan perasaan Tuhan. Tanpa menghiraukan apa kehendak Tuhan.
Tuhan kayaknya nggak pernah ada kesempatan kepada kita untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kerinduannya, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kepentingannya, kerinduannya. Ya. Ingat teman-teman semua, Tuhan itu adalah Tuhan pribadi. Dia punya perasaan, dia bukan benda, dia bukan zat mati. Ya. Sering kali kita memperlakukan Tuhan seperti benda yang nggak punya perasaan gitu kira-kira. Kalau saudara datang ibadah hari Minggu di gereja, untuk apa? Kalau saudara ibadah hari Minggu di gereja, untuk apa? Untuk diberkati? Janganlah saudara ya. Jangan. Saudara datang ibadah Minggu ke gereja, itu untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan ya, bukan menerima, memberikan sesembahan, ucapan syukur kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Ibadah itu untuk Tuhan, sesungguhnya, bukan untuk kita. Katakan amin. Ya, kita dengar firman untuk kita, betul. Tapi penyembahan kita, puji-pujian kita untuk Tuhan. Jangan kalau Minggu ibadah, kok saya nggak ngerasain apa-apa ya? Ibadah ini kok nggak memberkati saya? Woi, ibadah itu untuk memberkati Tuhan. Kok saya nggak kerasa hadirat Tuhan? Woi, kerasa nggak kerasa itu bonus. Tapi yang paling utama, Tuhan kerasa nggak dengan penyembahan kita? Tuhan diberkati nggak dengan penyembahan kita? Jangan-jangan kita menyembahnya di mulut saja, bukan dengan hati. Pikiran kita bisa kemana-mana. Tadi pagar sudah dikunci belum ya? Habis ini makan bakso babi di mana? Makan apa? Habis ini jalan-jalan ke mall. Guys, kalau engkau datang ke Tuhan, siapkan diri yang terbaik, fokus yang terbaik. Berapa banyak dari kita ketika ibadah, kita buka-buka WA, status Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan ada di depan saudara. Kita datang di hadapan Tuhan, tapi hati kita jauh. Pikiran kita tidak di sana. Itu menyebalkan hati Tuhan kira-kira ya. Kalau saya ini ya, pandangan saya. Tuhan tidak diinginkan. Boleh nggak saya sarankan kalau kita datang kepada Tuhan itu fokus segenap jiwamu, segenap hatimu untuk Tuhan. Mungkin bisa matikan handphone. Ibadah kita kan cuma 1,5 jaman lah ya. Untuk Tuhan, fokus. Kalau datang ke Tuhan, ibadah gitu ya, jangan terlambat. Beri yang terbaik. Saya nggak mau telat gitu kira-kira. Masa Tuhan yang hebat itu harus nunggu saya? Persiapkan hati, bersih, wangi, rapi, datang tidak telat, handphone dimatikan, fokus untuk Tuhan. Beribadah kalau nyanyi dengan segenap hati. Guys, kalau engkau nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan dengan segenap hati, sama dengan hati yang setengah-setengah atau asal-asal, itu kerasa di hadapan Tuhan. Itu kerasa loh. Tuhan lihat hatimu. Amin. Kalau kita datang ke Tuhan dalam doa-doa kita, jangan banyak minta. Kayaknya 90% minta. Boleh nggak saya sarankan dibalik? 90% isi doamu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, menari buat Tuhan. Menari buat Tuhan. Saya pernah loh menari buat Tuhan. Saya pengen kembangkan terus nari, ya nari. Kita bukan penari, tapi kita mau nari buat Tuhan. Dengan segenap hati. Ya kunci pintu ya. Tadi kirain orang gini ya. Tuhan, aku mau menari buat Engkau. Aku mau merayakan Engkau. Aku mau bersuka cita karena Engkau. Nari guys, nari. Iya, kamu bisa nari gimana? Nari. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, itu menyenangkan Tuhan.
Kalau kamu nyanyi dengan segenap hati, walaupun kamu suaranya nggak bagus kayak saya, itu menyenangkan Tuhan. Intinya segenap hati. Bukan nyanyi tapi asal-asalan dengan hati yang setengah, dengan nggak fokus. Itu yang menyenangkan Tuhan, guys. Ada amin? Boleh nggak saya sarankan? Kalau datang ke Tuhan jangan banyak minta. Gini, Tuhan aku nggak minta banyak, aku nggak minta apa-apa, aku cuma pengen duduk dekat hadirat-Mu. Aku inginkan dekat dengan Engkau, pribadi Tuhan yang kita inginkan. Aku pengen menikmati berdua dengan Engkau, Tuhan. Aku pengen dekat dengan Tuhan. Aku pengen menikmati kehadiran-Mu, duduk di kaki-Mu, duduk di sebelah-Mu, Tuhan. Aku mau Engkau lebih daripada berkat-Mu. Aku menginginkan pribadi-Mu lebih dari mujizat-Mu, ya Tuhan. Aku mau Engkau, bukan yang lain. Guys, inginkan Tuhan lebih dari berkat-berkat-Nya, inginkan Tuhan lebih dari kuasa-Nya, inginkan Tuhan, pribadi Tuhan lebih dari mujizat-mujizat-Nya. Amin. Buat Tuhan itu tersentuh oleh hidupmu dengan kesungguhan hatimu, guys. Jangan kita kalau datang sama Tuhan hanya ada perlunya, permintaannya segudang, rentetan listnya permintaannya banyak banget. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Minta terus. Sepertinya kalau kita datang ke Tuhan hanya memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita. Sabar ya, kembang. Untuk kita melulu. Saya jadi emosi nih. Berhenti yuk minta-minta sama Tuhan, tapi banyak yuk memberi, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, bagi kesenangan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi keuntungan Tuhan. Alkitab kan ngomong gini, guys. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yesus itu kebenaran. Cari pribadi Yesusnya, cari pribadi Tuhannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat yang kita butuhkan, ya, pertolongan yang kita butuhkan, kesembuhan yang kita butuhkan, itu hanya tambahan, bukan yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bicara tentang, menggambarkan tentang carilah Tuhan dahulu, utamakan Tuhan dahulu. Ya, ini saya mau kasih contoh, guys, ini keren. Sudah lama sih, beberapa tahun yang lalu, saya pernah puasa. Kalau saudara puasa, biasanya saudara minta apa? Penting-penting ya, bener nggak? Hal-hal penting ya. Mungkin minta lulus ujian apa gitu ya. Sabar ya Kembang. Mungkin Kembang bilang 2 kali ya. Bercanda ya guys. Ini karena di sini tangannya agak ini. Lanjut. Apa ya tadi? Sampai lupa. Kalau kita puasa sama Tuhan, biasanya ada hal-hal yang penting, yang urgent, yang kita minta sama Tuhan. Sampai kita mau bayar dengan puasa. Betul? Ada orang yang bangkrut, rugi, hutang banyak. Dia datang ke Tuhan, puasa, sungguh-sungguh, ditolong Tuhan. Ada banyak hal penting yang dihadapkan kepada dari anak-anak Tuhan dengan puasa. Guys, tapi saya pernah puasa 30 hari. Jadi bangun tidur, saya nggak makan, nggak minum loh guys. Nggak ada minum. Bangun tidur, saya nggak makan, nggak minum. Sampai jam 6 sore saya baru buka. Minum, makan secukupnya. Malam masih boleh makan 2 kali. Tapi besoknya lanjut puasa lagi. Nggak makan, nggak minum, buka jam 6 sore. Selama 30 hari non-stop. Nggak ada bolong. Guys, kamu tahu saya puasa untuk apa? Saya waktu itu, saya puasa untuk Tuhan. Ya, saya nggak minta apa-apa guys. Tuhan, saya mau puasa 30 hari untuk Engkau saja. Saya nggak minta apa-apa. Biar puasa ini menjadi dupa yang harum, menyenangkan Tuhan. Saya nggak minta apa-apa.
puasa saya untuk menyenangkan Tuhan. Guys, berat badan saya sampai turun guys. Saya jadi kurus. Saya nggak minta apa-apa. Tapi guys, dengar baik. Ketika hati saya tulus, pengen puasa hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya ampun guys, Tuhan berkati saya itu berlimpah-limpah. Kamu tahu guys, keuangan saya itu diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, padahal saya nggak minta. Kapasitas pelayanan saya diperbesar oleh Tuhan. Saya dipercaya khotbah di sini, khotbah di situ. Melesat luar biasa. Kepemimpinan saya ya juga dipromosikan luar biasa. Sampai saya heran, Tuhan saya nggak minta ini. Tapi Tuhan berikan jor-joran luar biasa. Kenapa? Karena ketika saya mencari kerajaan Allah serta kebenaran dahulu, saya mencari Tuhan, saya menyenangkan Tuhan, itu yang saya kejar. Maka berkat-berkat itu mengejar saya guys, berlimpah-limpah. Saya mau berkata gini, sibuklah menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Maka semua keperluanmu, semua kebutuhanmu, semua urusanmu akan dibereskan Tuhan. Katakan amin. Sibuknya jangan minta-minta, tapi sibuknya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Guys, kalau bicara tentang menyenangkan Tuhan ya, menyenangkan Tuhan itu kita kayaknya nggak bisa lepas dari kehidupan Daud. Ya. Nah, kamu tahu nggak guys, Abraham itu di Alkitab ditulis 14 pasal. Yusuf ditulis 14 pasal jumlahnya. Yakub jumlahnya 11 pasal di Alkitab. Elia 10 pasal. Kamu tahu Daud? Daud ada 66 pasal guys. Banyak banget. Nah, iya, saya tahu Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Betul. Tapi kita mau belajar kekuatan dan kelebihan Daud. Ya. Nah, sepertinya Tuhan mau kasih tahu kita gini. Ini loh. Banyak kan 66 pasal kan. Supaya kamu belajar. Hidup seperti ini loh yang aku suka. Kenapa? Karena Daud disebut orang yang berkenan di hatiku. Berkenan itu apa sih guys? Berkenan itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, hati Daud itu luar biasa. Saya punya 15 kurang lebih referensi bagaimana Daud itu hidupnya memukau hatinya Tuhan. Ya, membuat hati Tuhan tersentuh. Saya cuplik sedikit saja. Yang pertama, ketika Daud itu duduk di istananya, tempatnya sangat baik. Dia hidup aman, tentram, makmur. Dia ingat Tuhan guys. Banyak orang ketika ada masalah ingat Tuhan, ingat pendeta. Tapi kalau sudah diberkati lupa Tuhan, lupa pendeta. Pendeta doain saya punya masalah ini. Tapi kalau diberkati lupa sama pendeta. Tapi Daud enggak guys. Ketika Daud diberkati punya rumah yang bagus, istana yang bagus, hidupnya tentram, aman dari segala musuhnya, hidupnya makmur. Dia ingat Tuhan. Ingatnya gini, loh saya hidup di istana yang keren. Nah Tuhan yang aku kasihi tinggalnya di tenda. Waktu itu ini loh guys, tabut perjanjian. Loh ini nggak bener ini. Masa Tuhan aku suruh tidur di tenda, kira-kira gitu. Saya punya istana, enggak, saya mau bangunin rumah buat Tuhan. Saya mau membangun bait Allah. Ketika dia ngomong sama Nabi, saya mau membangun bait Allah. Tuhan jawab melalui Nabi, bingung. Gini Tuhan, oh Daud, saya kan Tuhan, saya nggak butuh rumah, bumi aja itu pijakanku. Apalagi tanganmu berdarah, kamu pahlawan, banyak bunuh orang, kamu kotor, kamu dosa. Bait Allah kan kudus, rumahku harus kudus. Gak boleh sama Tuhan bangun rumah. Tapi Daud gak bilang gini, oh gak boleh. Ya udah kalau gak boleh ya udah, kebenaran lah, gak capek. Enggak guys. Ketika Daud dilarang untuk membangun bait Allah, membangun rumahnya Tuhan,
Dia bilang ini, oke Tuhan, aku nggak akan bangun, tapi aku tetap mau bangunkan buat engkau pakai tangan anakku Salomo. Aku mau bangunin engkau, aku mau nyenengin engkau, aku mau berkati engkau. Guys, Tuhan nggak butuh rumah. Tapi dengar baik, Tuhan lihat hatinya Daud. Yang mengasihi Tuhan, yang pengen menyenangkan Tuhan, itu luar biasa. Tapi Tuhan gini, ini keren banget nih anak gue ini. Hatinya itu loh, kok sampai gitu ke aku ya. Hati Tuhan tersentuh guys. Dan beneran, dia kasih mandat kepada Salomo. Mau, Salomo kan, bangunin rumah buat Allah. Nah mungkin Salomo gak ada hubungan sama Tuhan, ogah-ogahan gitu kira-kira ya. Lalu dia bilang, saya akan siapkan semua Salomo. Materialnya, bahan-bahannya. Walaupun Daud gak boleh bangun, tapi dia dengan hatinya kepada Tuhan itu, dia siapin semua keperluannya. Ya ampun, itu hatinya buat Tuhan luar biasa. Yang kedua, ingat gak peristiwa ketika Daud sedang nongkrong berempat dengan 3 triwiranya. Lalu Daud hanya bergumam gini, aduh kalau seandainya aku minum air perigi Bethlehem sana, segernya itu enak gitu. Guys, kalau Daud nggak minum air perigi Bethlehem mati nggak? Enggak. Ini hanya kesenangannya Daud karena Daud dulu pernah minum, itu kayaknya segernya beda gitu kira-kira gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang pengen minum kopi Starbucks gitu kira-kira. Enak banget waktu itu gitu kira-kira. Dan mungkin tebakan saya Daud pun mikir gini, nggak mungkin. Karena perigi Bethlehem waktu itu sedang dikuasai oleh musuh. Tapi dengar baik, ketiga triwira ini, dia bilang gini, yuk berangkat. Mereka bertiga berangkat mempertaruhkan nyawanya. Ngambil air di perigi Bethlehem. Menerobos pasukan musuh. Ketika dapat air itu, Daud, Tuanku ini buat engkau. Kami pertaruhkan nyawa buat engkau. Daud kaget. Oh my God. Ini air yang bernilai tinggi. Ini udah nikmat. Tapi ini hasil dari pertaruhan nyawa. Ini berharga banget air. Dia nggak mau minum guys. Dia minta apa airnya? Dipersembahkan kepada Tuhan. Ya ampun. Hati Daud men. Bisa nangkep hatinya Daud? Karena Daud merasa gini, ini berharga banget air. Yang terbaik ini nggak mau aku nikmati, aku mau kasih ke kekasihku, yaitu Tuhan. Tuhan, ini buat engkau, ini air enak. Ini air pertaruhan nyawa, ini bernilai tinggi buat engkau saja Tuhan. Ya ampun hatinya Daud kayak gitu. Dan ketika beberapa kali Tuhan lihat hatinya Daud seperti itu, maka disebutlah Daud orang yang berkenan di hatiku, orang yang nyenengin aku. Selanjutnya, kalian tahu Daud pernah nari kayak orang kesurupan buat Tuhan. Dia nari jingkrak-jingkrak, loncat-loncat dengan segenap kekuatan, segenap tenaganya, segenap hatinya, keliling kota. Wah, nari-nari luar biasa. Sampai nggak tahu malu lagi, nggak jaga reputasi karena dia waktu itu raja. Nggak peduli dia. Dia menari untuk Tuhan. Dan ketika dia pulang, istrinya menganggap rendah Daud menari. Lalu Tuhan marah kepada Mikal istrinya itu. Sampai hari matinya dikatakan Mikal tidak punya anak. Karena tidak punya anak mandul waktu itu adalah hukuman dari Tuhan. Guys, dengar baik. Kenapa sampai Tuhan menghukum Mikal yang merendahkan Daud ketika Daud menari buat Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan senang dengan tari-tarian yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena dilakukan dengan hati. Sampai orang kesurupan dia nggak jaga reputasinya. Aku mau menari untuk Tuhan, Tuhanku. Aku menari untuk Tuhan, Tuhanku. Sehingga Tuhan lihat, ya ampun, dia menari buat aku. Dia nggak peduli reputasinya. Ya, lo keren banget sih, kira-kira gitu. Lalu Daud itu selanjutnya, dia suka dekat dengan Tuhan. Dekat bukan minta-minta yang tadi sudah kita bahas. Daud itu suka dekat dengan Tuhan. Dia bilang gini, lebih baik
Satu hari di pelataran Tuhan aja cukup daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain itu bukan tempat yang enak, tempat mall yang mungkin enak buat kita, nyaman, ya, luar negeri yang pemandangan sangat bagus. Buat Daud itu semua nggak penting. Itu semua nggak bisa melebihi keinginannya dia untuk tinggal dekat Tuhan meski hanya di pelatarannya. Oh my God, hatinya Daud lihat. Lalu dikatakan bahwa jangan ambil rohmu daripadaku. Karena aku nggak bisa jauh, aku mau dekat terus. Dulu, roh Allah itu nggak masuk kayak kita, roh kudus di sini guys. Dulu zaman perjanjian lama, roh kudus itu hinggap, dan dia bisa pergi. Makanya Daud berdoa, jangan pernah ambil rohmu ya Tuhan dari hidupku. Aku mau dekat dengan Engkau. Daud mendambakan dekat dengan roh kudus, dekat dengan roh Allah. Lalu dikatakan apa ayatnya? 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia muji-muji Tuhan. 7 kali loh guys. Daud bukan pengangguran, dia raja, dia punya jadwal yang sibuk. Tapi untuk Tuhan, sibuk itu nggak ada gunanya. Tuhan harus yang terutama dalam hidupnya. Amin. Guys, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Materi saya sudah selesai. Ya. Saya berharap sharingku hari ini memberkati kamu. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Kejarlah apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Mungkin contoh-contoh sederhana. Pernah saya sampaikan di video yang lain gini guys. Orang tua saya, mami saya. Ini bukan membanggakan mami. Tapi apa yang dia buat itu membuat saya belajar guys. Jadi gini, mami saya itu kalau memberikan persembahan, ya, zaman dulu nggak ada QR code, ya, scan, nggak ada, uang fisik. Dia selalu dalam hari-harinya, kalau dia dapat uang, dia pilih yang paling baru, yang paling licin, yang masih bagus, dia simpan dia simpan guys, untuk kolekte di hari Minggu. Simple sih, tapi lu lihat hatinya. Dia memberikan yang terbaik. Hanya sederhana, tapi saya percaya Tuhan diberkati. Tuhan senang. Ya, mungkin jumlah uang kolektor mami nggak banyak mami saya. Kita bukan orang yang super kaya, tapi lihat bagaimana cara dia memberi kepada Tuhan. Dia nggak sembarangan. Oh, ada uang berapa di dompet dia, kasih lah. Nggak. Dia siapin guys. Dia beri yang terbaik. Mungkin uangnya nggak banyak, tapi cara memberinya itu loh. Ngajarin saya. Beri kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Hal-hal sederhana kita bisa lakukan untuk Tuhan. Ya, untuk menyenangkan Tuhan. Ya tadi, kalau ibadah handphone dimatikan, kita dalam rangka menghormati Tuhan. Ya, nggak usah ngintip-ngintip handphone lagi, fokus ke Tuhan, pikirannya dikendalikan. Ya. Lalu ketika kita datang ke Tuhan, nggak minta-minta melulu, tapi gantian. Tuhan, Engkau mau apa? Engkau mau aku melakukan apa bagi Engkau? Apa kehendak-Mu? Apa hati-Mu? Wih, keren banget guys. Kembangkan itu yuk, kembangkan itu. Yang tadi saya bilang, sibuklah menyenangkan Tuhan, maka semua keperluanmu, semua kebutuhanmu, semua urusanmu akan dibereskan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan sibuk cari berkatnya, jangan sibuk cari mujizatnya, cari kuasanya, tapi cari pribadi Tuhan lebih dari itu semua, lebih dari segalanya. Cari pribadi Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan bagi kita. Saya mau berdoa bagi kita semua. Bapak, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Biar hidup mereka mulai hari ini menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu. Roh Kudus, tolong supaya hidup anak-anak-Mu ini menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar video ini menjadi berkat, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, bagikan video ini kepada teman-teman kamu, saudara, yang kamu pikir mereka harus mendengar ini. Supaya hidup mereka juga diberkati.
ketika kamu share video ini. Dan yang belum subscribe tolong bertobat. Bercanda ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Supaya apa? Supaya ketika saya punya video baru, kamu ternotifikasi dan siapa tahu bisa menjadi berkat. Amin. See you. God bless you.